Halo sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini sahabat tani, yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan. Dan di sini nanti yaitu saya akan membahas tentang gimana cara untuk memulihkan daun cabai keriting macam ini ya sahabat tani ya. Nah, karena kita sebagai pecinta tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan dan ini nanti boleh diaplikasikan di lahan yang luas, kita harus betul-betul merawat tanaman tersebut supaya tidak terjadi yaitu daun cabai keriting macam ini ya sahabat tani, yang bisa menghambat yaitu pertumbuhan pembuahan macam ini. Nah, boleh dilihat dan di sebelah sini ada yang lebih parah macam ini ya sahabat tani ya. Nah, sini disebabkan ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan tanaman tersebut bisa menjadi keriting macam ini. Nah, yang akan menggagalkan yaitu pembuahan, walaupun tadi sini masih berusaha yaitu untuk pembungaan dan pembuahan tapi tidak maksimal ya ini sahabat tani. Kalau tanamannya subur, daunnya tidak keriting ya, dia akan menghasilkan yaitu pembungaan dan pembuahan yang maksimal. Nah, dia tidak terhambat ya pembuahannya ya sahabat tani ya, dia sangat subur pada semua petani ya sahabat tani. Itu yang diharapkan adalah buahnya sangat lebat macam ini ya. Nah, daunnya tidak ada keriting, walaupun ada keriting-keriting itu hal yang wajar tapi tidak separah macam tadi ya sahabat tani ya, macam itu. Alhamdulillah di sini menghasilkannya sangat lebat macam ini pembuahannya. Sahabat tani, di sini nanti yaitu saya akan memulihkan daun cabai keriting macam ini dengan bahan-bahan sederhana tanpa membelikan yaitu pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal ya sahabat tani ya. Yaitu alhamdulillah saya sering mengaplikasikan dengan bahan tersebut pulih dengan sendirinya dan waktunya tidak terlalu lama. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar agak paham, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar gak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang. Dan teman-teman yang selalu setia dan mensupport di channel saya selalu doakan semoga berlipat ganda atas rezekinya dan diberi kesehatan atas semua keluarganya, amin ya rabbal alamin. Nah oke sahabat tani, sebelum menyimak video yang lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu tanaman saya yang apa penyebab dan terjadinya bisa mengakibatkan yaitu daun keriting macam ini ya sahabat tani ya. Memang tanaman cabai itu memang sangat rentan ya sahabat tani, yang namanya terserang pertama adalah daun keriting. Itu diakibatkan yaitu biasanya hama trip, tongau, apis ya. Ini bukan hanya faktor yaitu trip atau apis, ini juga bisa diakibatkan yaitu hama tongau ya sahabat tani ya, yang mana dia adalah hama yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata karena dia sangat kecil ya sahabat tani, yang namanya hama tungau itu. Dan dia akan menyerang tanaman cabai itu kapan saja dan waktunya ya sahabat tani, yang bisa mengakibatkan yaitu daun keriting macam ini. Dan ada juga yaitu bisa karena faktor pH tanahnya ya sahabat tani, yang biasanya dalam polybag itu terlalu bantat atau biasanya kurang nutrisi yaitu N sahabat tani ya. Dan ada juga kalanya yaitu kalau di fase-fase generatif macam ini ya sahabat tani, itu kebanyakan unsur hara N ya sahabat tani. Makanya kita harus tahu betul masa-masa yaitu pertumbuhan pada tanaman cabai di fase-fase generatif bahkan di fase vegetatif ya sahabat tani ya. Nah oke sahabat tani, di sini saya cukup menggunakan yaitu air 3 liter ya, karena ini hanya sebagai eksperimen atau contoh skala rumahan, dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas boleh yaitu memperbanyak atau menambah bahan-bahannya ya sahabat tani ya. Dan di sini saya menggunakan pertama adalah dolomit sahabat tani. Nah, ini adalah dolomit yang mana di sini biasanya digunakan para semua jutaan petani yaitu menggunakan yang namanya dolomit ini. Bila teman-teman nggak ada dolomit, boleh memakai yaitu dari abu bekas bakaran kayu ya sahabat tani. Itu juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman, yang mana di situ manfaatnya adalah untuk menetralkan pH tanah yang tadinya kurang nutrisi, gersang ya sahabat tani. Karena yang namanya tanaman itu harus perlu nutrisi yang sangat banyak supaya tanaman tersebut yaitu tumbuh subur, sehat, dan berbuah lebat ya sahabat tani ya. Dan di sini dalam air 3 liter saya cukup menggunakan dolomitnya adalah 5 sendok ya sahabat tani ya. 1 2 3 4 5. Nah, oke, 5 sendok ya sahabat tani untuk air 3 liter. Dan bahan keduanya di sini saya menggunakan yaitu bahan dapur, termasuk ini adalah garam ya sahabat tani ya. Boleh menggunakan yaitu garam grosok, dan juga lebih bagus juga menggunakan yaitu air cucian beras atau air kolam lele, dan juga bisa menggunakan yaitu air laut ya sahabat tani ya. Di situ sangat
di situ sangat-sangat bagus unsur haranya pada tanaman. Dan di sini saya hanya menggunakan yaitu garam dapur macam ini. Ini selain untuk manfaatnya untuk bumbu masak ya sahabat tani, ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman, yaitu menetralkan pH tanah yang tadinya gersang, dan juga bisa mengantisipasi hama-hama atau jamur bakteri pada akar ya sahabat tani ya. Yang namanya jamur dalam akar itu bisa mengakibatkan yaitu jamur patogen, dan jamur-jamur tersebut juga bisa mengakibatkan yaitu tanaman bisa daun keriting macam ini ya sahabat tani ya. Dan dalam air 3 liter ini ya sahabat tani, di sini saya menggunakan cukup hanya 1 sendok ya. Nah, 1 sendok untuk 3 liter air. Kita aduk-aduk macam ini. Rasa sudah ya sahabat tani ya. Nah oke sahabat tani, tinggal mengaplikasikan yaitu untuk memulihkan daun cabai yang keriting macam ini ya. Nah kita mulai dengan yaitu melakukan pengocoran supaya pulih lagi dan bisa menghasilkan itu pembuahan yang maksimal ya sahabat tani ya. Nah itu dalam 1 polybag saya kasih yaitu 1 gelas macam ini ya sahabat tani ya. Nah, kita kocorkan saja. Dan dalam pengocorannya ya sahabat tani, yaitu diaplikasikan yaitu 5 hari sekali dengan rutin, karena yang namanya pupuk itu tidak secara dengan instan ya sahabat tani ya. Dengan perlahannya waktu, dengan waktu yang singkat akan pulih kembali daun keriting macam ini, yaitu dengan menggunakan yaitu dengan memakai garam dan dolomit ya. Nah, setelah memakai ini, kalau teman-teman nggak percaya, nanti setelah akan ada pemulihannya ya sahabat tani, saya akan upload lagi video ini untuk membuktikan ke teman-teman. Nah, sebelah sini ya. Oke sahabat tani, ini tadilah cara untuk memulihkan daun cabai yang keriting pulih kembali dengan cara metode-metode yang sangat murah. Dan semoga video ini bermanfaat, karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali yang senang berbagi. Dan di sini saya bukan berniat menggurui, mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai. Dan cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.